berikutnya adalah bangun datar segitiga. Oke, kita ke pengertian dulu. Pengertian segitiga. Segitiga adalah bangun yang dibatasi oleh 3 ruas garis dan mempunyai 3 titik sudut. Nah, jenis-jenis segitiga. Yang pertama, berdasarkan sisinya. Segitiga terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama adalah segitiga sama kaki. Ini perhatikan. Nah, segitiga yang 2 sisinya sama panjang. Oke. Terus segitiga sama sisi. Jadi ketiga sisinya sama panjang. Segitiga sembarang, ketiga sisinya berbeda-beda panjang. Nah, kalau kita cek berdasarkan sudutnya, ada segitiga lancip, ada segitiga tumpul, ada segitiga siku-siku. Kalau lancip adalah semua sudutnya lancip. Kalau segitiga tumpul, salah satu sudutnya tumpul. Kalau segitiga siku-siku, segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Oke, jadi jelas ya. Oke, kita lanjutkan ke ini. Nah, bagaimana dengan jumlah dari sudut-sudut suatu segitiga? Nah, jumlah sudut segitiga, perhatikan gambar berikut ini. Oke, kalau kita punya sebuah segitiga, kalau kita potong ini ya, jadi ini anak-anak bisa praktekkan di rumah. Jadi kita potong ini berdasarkan garis putus-putus, kita sambungkan akan menjadi seperti ini. Dia akan menjadi garis lurus. Nah, berarti sudah tahu kan ini pelurus. Kalau pelurus berarti sudutnya 180. Jadi bisa disimpulkan dalam jumlah sudut-sudut segitiga adalah, jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ini besarnya 180 derajat. Oke. Nanti bisa saja di sini dalam contoh soal ya anak-anak, misalnya seperti ini. Ini diketahui 50 sudut A-nya 50 derajat. Yang lagi satu diketahui 70. Jadi kita bisa mencari sudut C-nya. Nah, jumlah ketiganya ini harus 180. 50 tambah 70 adalah 120. Sisanya berapa anak-anak? Berarti lagi 60 gitu loh. Nah, ini jadi konsep ini, jumlah sudut-sudut segitiga adalah 180. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas garis istimewa pada segitiga. Oke, yang pertama ada yang kita sebut namanya adalah garis tinggi. Ini perhatikan gambarnya ya. Garis tinggi di sini dalam gambar ini ada 3 garis tinggi, yaitu AE, FB, dan CD. Oke, garis yang tegak lurus dengan alas itulah garis tinggi. Oke, anak-anak udah paham di sini. Lanjut kita ke garis bagi. Apa sih yang disebut garis bagi? Kalau di sini garis bagi itu artinya membagi sudut. Ya, garis bagi membagi sudut, berarti yang namanya garis bagi di sini adalah EB, CD. Nah, ini salah satu dan salah duanya ini EB dan CD. Kita bisa saja dari titik A bisa membuat garis baginya. Ya, bisa juga. Nah, garis yang membagi sudut menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, ini sudutnya ini sama besar ya. Ini dengan ini sama besar. Ini namanya garis bagi. Nah, sekarang garis berat. Kalau garis berat, garis yang ditarik dari titik sudut dan membagi sisi. Kalau garis bagi membagi sudut, kalau garis berat membagi sisi menjadi 2 bagian yang sama besar. Oke, yang ini salah satu garis baginya AF. Perhatikan di sini AF. Nah, ini sama dengan ini. Nah, ini namanya garis bagi. BE juga sama, CD juga sama. Nah, sekarang garis sumbu. Oke, garis sumbu, garis yang membagi sisi segitiga menjadi 2 bagian sama panjang dan tegak lurus. Nah, ini ada dan tegak lurus. Oke, kita lihat sisinya yang ini. Ada sisi AB anak-anak. Ada sisi AB, tengah-tengahnya di sini kan ini titik E. Ini ditarik. Jadi kalau ini ditarik tegak lurus, ED inilah namanya garis sumbu. Gimana anak-anak? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, ini keperhitungannya sekarang ya anak-anak. Keliling dan luas segitiga. Di SD anak-anak sudah didapatkan. Mungkin ini ada sedikit tambahannya ya mengenai segitiga sembarang, ya kita bahas saja. Untuk keliling nggak perlu lagi Pak Guru paparkan lebih jauh, dan contoh soalnya mungkin anak-anak udah paham. Keliling adalah AB tambah BC tambah AC. Jadi tinggal dijumlahkan aja sisi-sisinya ya. Anak-anak jumlahkan semua sisinya.
Nah kalau ini ada segitiga siku-siku ini. Jadi kalau cuma 2 aja diketahui A dengan T, kita bisa mencari sisi miringnya. Pakai Pitagoras ya anak-anak, pakai Pitagoras. Oke, jelas ya. Nah luas segitiga adalah alas kali tinggi per 2. Ingat, alas dengan tinggi harus tegak lurus. Nah perhatikan gambar yang pertama di sini. Ini A, ini T. Nah, jelas ya, ini enggak ada mengecoh di sini. Kalau yang AB, ABC ini jangan terkecoh. Tingginya ini bukan AC. Jadi berbeda dengan gambar pertama. Kalau gambar pertama tingginya adalah AC, AC itu adalah T. Kalau gambar kedua, tingginya ini adalah yang tegak lurus. Jadi yang ini, yang menembus ini. Oke, ini yang T-nya ini adalah tingginya. Jangan terkecoh. Kalau gambar ketiga, nah ini tingginya keluar di sini. Karena ini yang tegak lurus. Kita perpanjang AB-nya sehingga menemu titik di sini ya, titiknya itu. Jadi tingginya itu yang di sini. Jadi jangan milih tinggi yang ini, jangan juga milih yang tinggi ini. Karena 2 garis ini adalah tidak tegak lurus. Yang tegak lurus dengan alas adalah ini, T-nya ini ya anak-anak. Oke. Nah kalau sembarang di sini untuk mencari luasnya, jelas di sini kalau kita tarik garis tingginya, kan ini garis tingginya. Masalahnya ini tidak diketahui anak-anak. Jadi gimana cara mencarinya? Kita pakai aturan luas dengan ini. Nah ini yang akan kita bahas banyak di sini ya. Apa sih itu S gitu loh? S itu adalah setengah dari keliling. Oke, kita akan bahas di sini bagaimana penerapannya. Di sini kalau segitiganya sembarang, anak-anak pakai rumus adalah. Oke, sekarang perhatikan di sini. Jadi mohon maaf di sini Pak Guru nyari di sini di internet ternyata salah rumus di sini ya. Ini diralat untuk luasnya. Ini diralat untuk luasnya adalah yang benar adalah luas sama dengan akar ya S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Nah, ini rumus luas yang benar. Oke, sekarang Pak Guru akan kasih contoh yang sederhana aja. Jadi kita akan pakai 2 cara, pakai luas yang ini dengan luas yang di bawah. Jadi misalnya contoh. Jadi sebuah segitiga ini panjangnya adalah, ini segitiga siku-siku Pak Guru pakai biar lebih mudah. Di sini 3 cm, ini 4 cm, yang ini 5 cm. Ini kalau belum diketahui anak-anak pakai Pitagoras ya. Ini 3, 4, 5 ya. Nah, kalau kita cari luasnya, ini karena sudah diketahui siku-siku kan mudah ya, pakai aja luasnya adalah setengah. Sesuaikan, berarti luasnya adalah alas kali tinggi per 2. Oke. Alasnya adalah 3 kali 4 per 2. Jadi jawabannya ada 12 per 2. Jadi luasnya didapat adalah 6 cm kuadrat. Oke, sekarang bagaimana kalau kita terapkan pakai ini? Jadi anggap aja segitiga siku-siku ini segitiga sembarang ya, kita nggak tahu. Anggap aja segitiga sembarang. Kalau gitu berarti langkah pertama kita cari dulu S-nya. Jadi kita cari dulu kelilingnya, baru kita cari S-nya. Keliling kita tinggal jumlahin aja, berarti 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12. Oke, S-nya adalah setengah dikali keliling. Oke, setengah dari 12 anak-anak. Setengah kali 12 sama dengan 6. Oke, dari sini baru kita pakai luasnya. Nah, kita pakai ini sudah ditulis ya. Jadi luasnya langsung aja kita pakai di akar. Oke, S-nya 6 dikali 6 dikurang A, kurang 3. Jadi A-nya pakai 3, B-nya pakai 4, C-nya pakai 5 ya. 6 kurang 3, 6 kurang 4, 6 kurang 5. Oke, berarti luasnya sama dengan akar 6 kali 6 kurang 3 adalah 3, 6 kurang 2 adalah 2, 6 kurang 5 adalah 1. Berarti akar 6 kali 3, 18 kali 2, 36. Jadi akar 36 adalah 6 cm kuadrat. Jadi luasnya adalah 6 cm kuadrat. Oke, jadi jelas ya. Jadi jelas di sini 6 cm kuadrat.